Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Arso. Oke teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang pertanyaan dari YouTuber pemula ya teman-teman. Ada yang tanya, Mas, apakah kita perlu ganti tema nih channel YouTube kita karena viewersnya atau penontonnya semakin hari ini semakin menurun. Jadi buat teman sekalian, jadi begini ya, kalau teman-teman itu menjadi seorang YouTuber, teman-teman pada saat pertama kali membuat channel YouTube itu menentukan tema terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman itu udah menentukan tema di pertama kali pada saat membuat channel YouTube, itu tema itu jangan dirubah-rubah. Karena pada saat membuat tema tersebut, satu tema atau channel YouTube-nya niche tertentu, teman-teman, itu para subscriber atau penonton kita, itu mereka sudah merasa nyaman nonton video kita. Makanya mereka itu melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Terlebih lagi teman-teman kalau udah punya channel YouTube besar nih, seumpamanya subscribernya udah 100.000 atau sudah 10.000 begitu ya. 10.000 itu udah banyak. Bahkan teman-teman ada yang YouTuber pemula itu subscribernya 1.000. Nah, teman-teman langsung merubah dari tema tersebut. Seumpamanya penontonnya ini semakin hari semakin menurun. Nah, teman-teman ini ngerubah temanya dari awalnya seumpamanya dari game, kita rubahlah ke konten tentang mancing. Nah, perubahan ini teman-teman, kenapa saya bilang jangan merubah tema? Karena para subscriber kita yang awalnya ini biasa main game atau nonton teman-teman itu main game, tiba-tiba disuguhin dari video-video mancing, mereka ini nggak mau nonton video kita lagi. Yang pertama yang terjadi, kalau mereka nggak mau nonton video kita lagi, yang terjadi adalah retensi durasi tonton itu akan semakin hancur. Mungkin CTR atau nilai klik ya, nilai klik dari pada saat video kita direkomendasikan via YouTube itu semakin menurun juga. Karena kalau menurut saya pribadi teman-teman, kalau konten kita itu beda nih, semuanya nih saya nih sukanya nonton video tentang mancing nih ya. Tiba-tiba ada video-video orang lain ini yang bahas tentang game. Biasanya saya akan abaikan. Kalau sudah saya abaikan, saya scroll, CTR-nya akan turun. Nah, kalau CTR-nya turun teman-teman, YouTube itu tidak akan merekomendasikan video kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya ngeklik, semuanya saya nih sukanya tentang mancing tadi ya, tiba-tiba ada konten game. Pada saat saya ngeklik tentang game, dibuka pertama kali, kalau saya suka saya akan nonton terus. Tapi karena saya nggak suka, biasanya saya akan nontonnya tuh sebentar aja. Mungkin durasinya hanya 1 menit, bahkan nggak sampai 1 menit. Nah, dari retensi durasi tonton ini teman-teman, ini akan ngerusak channel YouTube kita atau video kita nggak bakal direkomendasikan via YouTube lagi, karena via YouTube itu merekomendasikan video kita hasil dari durasi tontonnya tadi. Orang-orang tuh suka nggak nonton video kita karena mereka tuh bacanya atau mesinnya itu bacanya dari durasi tonton. Makanya saya bilang, kita kalau buat konten atau buat video semenarik mungkin supaya orang itu betah nonton video kita. Kalau mereka itu nggak betah nonton video kita teman-teman, durasi tontonnya pendek, nah itu tadi, video atau channel YouTube kita nggak bakal direkomendasikan di YouTube. Makanya saya bilang, kalau kita membuat channel YouTube pada saat pertama kali, harus menentukan tema benar-benar. Kalau semuanya temanya sudah tentang game, ya udah tentang game aja. Kalau semuanya sepi nih, wah tentang game kok ini semakin hari semakin sepi, teman-teman buat aja channel YouTube baru, semuanya tentang mancing nih, ya buat aja channel YouTube tentang mancing. Karena kita akan ngumpulin orang-orang yang memang bener-bener suka sama konten mancing. Kalau kita semuanya tadinya konten game, tiba-tiba kita suguhin konten mancing, nggak bisa teman-teman. Nah di sini buat teman sekalian, kalau teman-teman itu sudah terlanjur membuat konten yang A seperti itu, jangan lagi ngerubah ke konten B. Pokoknya kalau teman-teman itu mau bikin konten lainnya, aku mau bikin konten yang sedang trending nih, ya udah teman sekalian bikin aja channel YouTube baru. Mungkin perjuangannya akan sedikit sulit. Teman-teman sekalian akan mengalami kesulitan nih kalau teman-teman sekalian itu bikin kontennya itu nggak dengan suka hati, karena teman-teman bikin kontennya itu karena ngejar penghasilan doang. Jadi kalau kita bikin konten YouTube itu teman-teman, kita harus menentukan nih kira-kira jenis konten ini sesuai dengan skill saya, sesuai dengan hobi saya apa enggak. Kalau teman sekalian itu bikin kontennya hanya keterpaksaan, ingin targetnya adalah penghasilan, itu teman-teman biasanya akan kecewa. Yang pertama biasanya teman sekalian itu kalau sudah mau ngejar penghasilan aja, biasanya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayangnya YouTube-nya itu pengen cepet, biasanya beli. Nah kalau sudah beli, pada saat sudah beli, sudah dimonet, view atau penontonnya sepi, teman-teman itu nggak bakal bikin konten lagi. Nah di situ teman-teman biasanya juga terkadang kita kehabisan ide konten. Kalau udah kehabisan ide konten, kita mandek, kita nggak bisa bikin konten lagi. Nah saran saya buat teman sekalian, bikin konten pada saat pertama kali tentukan niche yang bener dulu. Kira-kira sesuai dengan skill atau kemampuan saya nggak? Kira-kira nanti kedepannya saya bisa bikin konten terus tentang ini apa enggak? Kalau nggak bisa, ya jangan teruskan. Tapi kalau teman-teman ini sudah terlanjur membuat, ya teman-teman bikin channel YouTube baru.
Terlebih lagi buat teman sekalian, kalau channel YouTube atau videonya ini udah nggak rame lagi teman-teman, jangan sekali-sekali dengan teknik-teknik yang curang atau teknik-teknik yang mengakali pihak YouTube. Yang pertama biasanya kalau ngakali pihak YouTube tuh teman-teman sekalian itu biasanya share link kita ke media sosial dengan sembarangan. Contohnya ke WA, habis itu ke Facebook, yang biasanya yang banyak itu ke grup Facebook ya. Nah, ke grup Facebook juga itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama teman-teman, nggak boleh sembarangan nge-share video kita ke sembarang grup Facebook kalau nggak sesuai dengan niche konten kita. Semuanya konten kita ini niche-nya tentang servis motor. Nah, grupnya ini tentang jualan makanan begitu ya. Kan nggak nyambung nih. Kalau nggak nyambung biasanya teman-teman sekalian, kalaupun diklik video kita dari medsos, itu durasi tontonnya bakal hancur. Tapi kalau seumpamanya nih konten kita tentang motor nih, pembahasan tentang motor. Nah, lalu kita share lah ke media sosial Facebook di grup-grup yang memang bahas tentang motor. Biasanya mereka penasaran, mereka akan klik, dan mereka kalau suka, mereka durasi tontonnya akan lama. Nah, ini teman-teman, beberapa minggu atau beberapa hari terakhir kan saya nge-share buat teman sekalian, jangan banyak-banyak share video kita ke media sosial, karena itu bakal menghancurkan retensi atau durasi tonton video kita. Kalau retensinya hancur, biasanya rekomendasinya kan hancur. Makanya kalau saran saya lebih baik kita itu mendapatkan penonton itu secara alami aja. Kalau secara alami dari beranda YouTube, dari rekomendasi YouTube, biasanya mereka-mereka itu memang benar-benar suka sama video kita. Kalau mereka suka sama video kita, bahkan mereka akan melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Jadi buat teman sekalian, saran saya jangan sembarangan share ke media sosial. Pokoknya biarkan aja secara alami. Nanti subscribernya ini teman sekalian, begini ya, 1000 subscriber dengan 100.000 subscriber, biasanya penontonnya itu belum tentu lebih banyak yang 100.000 subscriber. Biasanya yang 1000 subscriber, kalau mereka itu penontonnya secara alami, mereka itu benar-benar suka sama video kita, mereka itu akan nontonnya akan berlama-lama. Bahkan mereka akan berlangganan sama channel YouTube kita. Nah, di sisi lain teman sekalian, pada saat mereka yang 1000 subscriber atau 10.000 subscriber tadi itu nontonnya berlangganan, durasi tontonnya panjang, tidak menutup kemungkinan video kita itu direkomendasikan di YouTube. Kalau sudah direkomendasikan pihak YouTube, mereka-mereka yang tidak melakukan subscribe ke channel YouTube kita, mereka akan ikut nonton video kita juga. Nah, jadi begini ya teman-teman, jangan kaget kalau seumpamanya 1 juta subscriber dengan yang 10.000 subscriber view-nya tuh jomplang, bahkan lebih besar yang 10.000 tadi. Karena saat ini pihak YouTube itu bukan mengandalkan subscriber. Memang sih subscriber ini pengaruh juga, karena pada saat kita ngupload video biasanya notifikasinya kan muncul ke para subscriber kita. Nah, kalau mereka itu suka sama video kita, mereka itu kalau ada notif, mereka langsung nonton video kita. Tapi kalau mereka itu nggak suka, biasanya akan diabaikan. Kalau diabaikan, ini juga bakal merusak video kita atau retensi dari video kita, atau CTR kita bakal hancur karena mereka itu mengabaikan. Apalagi kalau direkomendasikan via YouTube muncul di beranda, tiba-tiba mereka nggak klik, itu tambah hancur lagi buat teman sekalian. Jadi buat teman-teman, untuk saat ini untuk YouTuber pemula, saran saya fokus aja perbaiki kualitas kontennya, biar mereka itu memang benar-benar nonton video kita berlama-lama. Tidak menutup kemungkinan begini ya teman-teman, tidak harus kita tuh ngupload video tiap hari. Seumpamanya ngupload video tiap hari ini kok view-nya kecil ya, tapi kalau kita ngupload video 1 minggu sekali, view-nya kok bagus. Nah teman-teman, upload aja video 1 minggu sekali, perbaiki kualitas kontennya. Karena kalau kualitas kontennya bagus, kita ngupload video 1 minggu, direkomendasikan di YouTube, semakin hari channel YouTube kita cepat berkembang. Daripada kita ngupload video tiap hari, kualitasnya nggak bagus, mereka nggak suka, retensinya hancur, itu bakal rusak sekalian channel YouTube kita. Jadi buat teman sekalian, saran saya seperti itu ya. Buat teman-teman yang bertanya, Mas, apa perlu kita ganti niche kalau view atau penonton kita semakin hari semakin hancur atau semakin menurun? Saran saya jangan, tetap lanjutkan aja. Kalau teman-teman masih bisa bikin kontennya, coba teman-teman cari tahu dulu kira-kira kesalahannya di mana. Kira-kira mereka itu, para penonton kita tuh sukanya di bagian mana. Nah, teman-teman explore atau teman-teman bikin konten yang seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari channel YouTube orang lain, channel YouTube yang berkembang, yang niche-nya sama dengan channel YouTube kita. Kira-kira mereka tuh bahas tentang apa? Kalau mereka bahas tentang A, cobalah teman-teman tuh bahas tentang A juga. Mungkin dari judulnya kita rubah lagi, habis itu cara penyampaiannya, habis itu cara pembuatan kontennya kita rubah. Mirip-miripin sama mereka nggak apa-apa. Yang penting channel YouTube kita ini tetap jalan. Nanti kalau ada jenis konten baru, teman-teman bikin aja channel YouTube baru seperti itu. Oke teman sekalian, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.